Halo Sobat Televisi Channel, jumpa lagi dengan saya. Kemarin 3 hari saya pusing mikirin dunia perbedilan. Ini bermula dari konten saya yang tentang lintasan parabolik ya. Di situ saya berargumen atau memang argumen itu berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya. Jadi ketika saya itu bermain uklik 3 kali pompa itu umpamanya kenanya di sini umpamanya. Terus saya tambah pompanya, ternyata di atasnya sedikit. Terus saya tambah pompanya lagi jadi 2 kali lebih banyak. Kenanya di atasnya bisa sekitar 1 cm ya, 1 cm. Nah, saya tambah lagi ternyata bisa sampai 5 cm seperti itu ya. 5 cm lumayan, bisa segini ya. Nih, dari pompa 3 sampai umpamanya pompa 13 umpamanya ya. Di situ saya heran ya. Padahal jarak dekat, kondisi waktu itu mounting tele dan laras itu mepet. Ini saya bingung juga ini. Kalau secara logika sederhana, laju mimis itu akan lurus mengikuti laras yang lurus. Ini kita persepsikan larasnya lurus, bidikannya lurus, ya, unitnya juga lurus, ya, lurus bener-bener lurus, tuh ya. Tapi kenapa kok begitu hasilnya? Mumet. Bahkan saya pernah coba pakai visir juga nggak jauh beda ya. Tetap ada bedanya sih, karena mungkin ketinggian mounting ya. Tetap antar teleskop dan pandangan mata langsung itu beda ya teman-teman ya, beda. Tetap ada perbedaannya, cuma tidak terlalu signifikan. Nah, dari sini saya tuh pusing teman-teman. Kenapa? Bahkan pada PCP juga bisa ya, hal seperti itu juga terjadi. Dengan kita setel kenceng sama kendu, setelan power, efeknya naik turun ya. Ini dia alasannya. Oke, ini sebenarnya bukan bahas tentang parabolik ya teman-teman ya. Bukan bahas tentang parabolik mimis, tapi gaya mimis ketika saat di udara ya. Gaya yang dialami oleh mimis ya, oleh peluru ketika sudah terlontar di udara. Jadi ketika keluar dari laras, mimis itu akan dikenakan minimal dua aksi atau dua tindakan oleh alam ya, oleh alam. Yang pertama adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini akan menarik mimis ya ke bawah. Nah, inilah yang nantinya menyebabkan parabolik untuk jarak jauh ya. Kita bidik ke atas, ternyata dia terus turun, dan sampai jarak tertentu dia nyampe tanah, seperti itu. Dan dalam kepusingan saya kemarin, benar-benar pusing, itu saya menemukan ini kita ngomongin sengin ya, bukan bedil duar ya, yang bisa sampai 3000 fps bahkan lebih ya. Kita ngomongin di bawah 1300 fps ya. Dan saya menemukan teman-teman di situ, di artikel itu, sudut bidik efektif itu sekitar 35 derajat teman-teman. Dan ini ya saya alami benar, dan memang dia lontaran mimisnya itu paling panjang di 35 derajat teman-teman, sekitar itu ya. Dan saya zeronya di situ teman-teman ya. Ini saya nggak sengaja ternyata mempraktekkan ilmu yang telah di share puluhan tahun yang lalu. Ini saya baca artikel puluhan tahun yang lalu artikelnya. Dan YouTube juga saya lihat di YouTube,
puluhan tahun lalu videonya sudah diedarkan. Nah, untuk videonya, jadi ketika Mimis itu di udara meluncur dari laras, ternyata dia memang agak gini teman-teman, agak kayak bergelombang gitu ya. Jadi dia itu pakai apa ya enaknya ya? Bentar dulu teman-teman. Terpaksa lah pakai ini ya. Jadi anggap aja ini Mimis ya teman-teman. Terpaksa. Jadi Mimis itu di udara itu gini teman-teman. Jadi kepalanya ini naik turun. Ini akibat dua faktor. Minimal 2 faktor ya teman-teman ya. Yang pertama adalah gaya gravitasi bumi yang dia itu menginginkan Mimis itu jatuh ke bawah. Yang kedua, ketika Mimis ini kepalanya jatuh ke bawah, ternyata ada angin yang ditabrak. Sehingga ndongol ke atas lagi. Gitu. Ya teman-teman ya. Ini videonya seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk penjelasannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi aksinya Mimis ini kena angin, berusaha menembus angin karena dia kecepatannya itu ya cenderung tidak terlalu cepat ya. Itu gitu teman-teman ya. Kita lihat tayang lambatnya ya. Jadi gini. Nah, ini yang terjadi di uklik. Ini kan gininya kalau umpamanya pompanya kecil mungkin gininya kecil ya. Terus kita tambahin pompa mungkin agak gini ya. Terus belum lagi ditambah paraboliknya Mimis ya. Saya tes di jarak sekitar 5-8 meter ya. Dan itu mungkin sudah terpengaruh gravitasi. Ya, jadinya dia sebenarnya itu mungkin di 8 meter itu udah turun walaupun sedikit ya. Tapi karena Mimis itu menembus angin, ngeleang lah bahasa Jawa nih, ngeleang. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Nyet gini kalau orang bule bilangnya gini di video yang aslinya ya. Nah, berbeda halnya dengan kalau dia dikasih kecepatan supersonik. Dia malah agak dingkluk gini, agak nunjem gini, nungging, tapi dia stabil. Set gitu ya. Agak nungging tapi stabil. Nggak ada gerakan gini. Tuh. Bedanya kita main kecepatan rendah di bawah 1300 fps dan kecepatan tinggi ya 3000-an fps ke atas tuh. Jadi untuk keakuratannya bagusan mana? Ya jelas yang 3000 itu ya teman-teman ya, 3000 fps. Tentunya dengan desain Mimis yang sudah baik ya. Karena desain Mimis juga berpengaruh ke akurasi ya teman-teman ya, berpengaruh. Makanya teman-teman kalau tahu JSB ya, JSB itu tengahnya itu nggak ada, dia Mimisnya panjang seperti proyektil biasa, cuma tengahnya itu nggak ada dagingnya ya, Nah ini juga nanti saya jelaskan ya. Jadi yang menyebabkan tadi terjadi ngeel-ngeel gini itu Mimis itu
menembus menembus udara ya, menembus udara, dan udaranya itu berada di atas dan di bawah mimis gini ya. Ini mengakibatkan gaya geol-geol tadi ya, itu ketidakstabilan ya tuh. Nah ini bisa di apa ya namanya, dikurangi dengan adanya putaran mimis. Makanya ada twist rate di situ fungsinya ya, mengurangi itu ya tuh. Dan juga dia berfungsi untuk memecah angin. Saya dapat juga ternyata referensinya ada. Nanti saya sertakan screenshotnya teman-teman ya, gitu ya. Nah kenapa sih mimis sengin itu dibuat di sini, ini di tengah ini legok, nggak kayak proyektil biasa ya, nggak kayak senpi ya, nggak kayak ya yang inilah ya itulah pokoknya ya, nggak kayak slug gitu ya. Kalau slug malah tengahnya bolong ya. Itu untuk meminimalisir ya, ibarat kata kita boleh katakan turbulensi tadilah, turbulensi ya, yang geol-geol tadi, karena dia nantinya kalau bentuk proyektil itu seperti ini, udara itu akan terkumpul di sini teman-teman, di sini. Nah di sini, sehingga geol-geol tadi teman-teman ya. Tapi diakalin lah sama perusahaan-perusahaan itu. Jadi di sini dibuang dagingnya. Jadi harapannya angin yang di sini ini pindah ke belakang ya, pindah ke belakang. Nah ini mungkin juga ini baru perkiraan, praduga tak bersalah ya. Ini akan mengakibatkan agak naik gitu ya, agak naik. Tapi bukan yuk terus jungat yang ekstrim, saya rasa enggak. Agak naik sehingga menyetabilkan ini teman-teman, menyetabilkan lajunya, agak naik gitu. Nah terus karena memang dia itu kena gravitasi sambil muter ya, ini ya, naik sambil muter, kena gravitasi akhirnya turun. Nah ini dugaan saya atau analisa sederhana saya seperti itu. Jadi memang benar adanya ketika kita tambah power di sengin kita ya, itu memang dia agak ke atas. Ini di luar dari sudut sudut elevasi, sudut kita bidik, pokoknya kita anggap lurus saja lah ya. Itu seperti itu yang saya alami teman-teman. Ini bahkan di jarak dekat ya teman-teman ya, di 5-8 meter. Saya sering tes uklik terutama ya, yang paling kelihatan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk yang lain-lain nanti saya share. Saya kemungkinan setelah ini cuma bikin satu video lagi ya tentang teori-teori yang seperti ini, karena saya memang mumet teman-teman, mumet. Banyak sekali yang berkaitan dengan parabolik ini. Saya baca itu sekitar 100 halaman teman-teman ya. Makanya saya mumet, bener-bener mumet, sampai saya konsultasi ke Pak Dede Wito ya, Pak Dede Wito. Beliau ngasih link, ternyata sudah saya tonton. Aduh, ternyata sudah saya tonton. Dan ya ternyata ya berkaitan juga. Jadi ya kalau mimis itu diberi dorongan lebih kuat, berarti dia mampu menjangkau lebih panjang, berarti lintasan paraboliknya lebih panjang, seperti itu ya. Ya sesuai juga. Cuma belum pas seperti yang apa saya inginkan gitu loh. Dan yang saya inginkan itu ada di video yang tadi ya teman-teman ya. Gini tadi ya ternyata ya. Jadi begitu ditambah powernya ya semakin gini ya, semakin gini. Tentunya ini
ini banyak juga yang mempengaruhi ya teman-teman ya, mungkin kelembapan udara, mungkin bentuk mimis dan lain sebagainya ya teman-teman, banyak sekali teman-teman. Dan memang begitulah adanya, mungkin juga tidak setiap orang mengalami dan mungkin mengalami ya, ada yang mengalami ada yang enggak, mungkin loh ini ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Teman-teman boleh share deh, boleh komen di bawah seperti apa pengalaman teman-teman ya. Jadi di video yang tadi itu adalah video perbandingan antara mimis yang melaju dengan kecepatan subsonik dan supersonik. Jadi kecepatan itu ada 4 teman-teman, 4 apa 3 ya, kita hitung. Subsonik di bawah kecepatan suara, transsonik ya, transsonik ini dia imbang-imbang dengan kecepatan suara, terus supersonik ya, supersonik ini sekitar 3000 fps ya, ini supersonik. Nah, ada lagi satu yang 2 kali lipat kecepatan suara, ini namanya hipersonik, kecepatan hipersonik. Jadi di angka 6000-an fps ya, hipersonik. Tuh, kecepatan ada 4 berarti ya. Ini apa ya? Ya menurut ilmu ya nggak tahu lah, pokoknya saya dapat referensinya seperti itu. Mumet. Wong mumet kayak gitu ya, teman-teman ya. Apa-apa dicari tahu ya Allah. Teman-teman jangan ngikutin mumet seperti saya lah ya. Cukup saya yang mumet udah alhamdulillah, tapi 3 hari saya mumet itu nyambung semua teman-teman, nyambung semua, bahkan ke impact dan daya dobrak, terus daya tembus dan lain sebagainya, nyambung semua. Di video-video saya sebelumnya juga insya Allah nyambung semua. Nanti untuk video yang terakhir saya ngecap-ngecap seperti ini karena saya udah nggak mau pusing lagi ya teman-teman. Kalau diperdalam pusing lagi, nanti ke akhirnya ke apa namanya rumus-rumus parabolik sekian grain, terus berapa jarak tempuhnya, waduh mumet lagi itu. Udah ada kok kalkulatornya secara baik secara digital maupun manual ya. Saya nggak mau sampai sana nanti mumetnya. Mumet berlanjut. Udah sampai sini aja lah, pokoknya logika sederhana. Terus kok begini, umpamanya kita ketemu kok begini, kita gabungkan lagi logika sederhana lagi. Kenapa kok begini? Nanti ketemulah di situ ya teman-teman ya. Dirangkai logika sederhana itu yang kita dapat dari pengalaman pribadi, itu kita rangkai teman-teman, seperti itu loh. Jadi kalau nggak ketemu baru kita cari di Google, di YouTube, seperti itu ya. Nah, saya cari di Google dulu, di Google, oh ketemu literasinya. Nah, saya ketemu literasinya, saya cari kecepatan, terus jenis-jenis kecepatan, terus ternyata ada juga kecepatan mimis, ketemu video yang tadi teman-teman ya. Kita harus berterima kasih nih sama yang bikin konten ini ya. Dia 10 juta subscriber teman-teman. Mantap. Semoga Ali Bagus nanti bisa sampai 10 juta juga ya teman-teman ya. Amin. Terima kasih loh buat teman-teman yang udah mau dukung, udah mau subscribe ya teman-teman ya. Oke. Itu saja mumet-mumet ria kita kali ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton sampai selesai. Maaf sudah ngikut mumet bersama saya. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Yes, rasita di utut iki. Itu ya teman-teman ya. Dadah.